Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 1931041190. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin didapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apapun, sebenarnya hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendetekan di setiap gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya, seperti melompat-lompat dan bermain berlari-larian. Kemudian yaitu peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mencapai masalah dengan jantungnya. Karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak seperti peningkatan sirkulasi darah dari pernapasannya. Kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat, dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan anak. Yang gemuk atau badannya berlebih akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang berat badannya normal. Kurang aktifnya seseorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak bertambah. Ada penelitian yang menemukan bahwa anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik pula. Lebih jauh meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberi tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari, dan membiarkan anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu. Sedari kecil anak perlu dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan bersifat fisik yang membutuhkan gerakan. Jika ia memulai kegiatan setelah ia lebih tua, ia akan mengalami banyak hambatan. Jika anak sedari kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat suatu karya seni sendiri, maka kemungkinan ia semakin tertarik dengan bidang tersebut lebih besar daripada yang tidak pernah mengenalnya. Kemudian yang itu peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya yang pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik.
Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari atau menggambar. Kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Ia akan mempunyai banyak teman dan kegiatannya pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan yang lainnya. Kemudian yaitu peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim tahun 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya dan melemparkannya atau menjatuhkannya, mengambil, mengacak-acak dan meletakkan. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Gerakan yang mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri anak seimbang. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional, menganalisis, bicara, serta berorientasi pada waktu dan hal-hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Berbagai permainan yang dilakukan anak akan membuat otak kiri dan otak kanan anak berfungsi dengan baik. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seseorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas dengan baik pula. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi. Kemampuan motorik kasar dan halus anak taman kanak-kanak. Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dan guru tentang beberapa pula gerakan yang dapat mereka lakukan yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Sheffield dalam menulis 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu pertama yaitu keterampilan lokomotorik, berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Yang kedua yaitu keterampilan non-lokomotorik, menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Yang ketiga yaitu keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, menangkap, melempar. Secara umum ada 2 macam gerakan motorik. Yang pertama yaitu motorik kasar, yang kedua yaitu motorik halus. Gerakan motorik kasar anak usia TK. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan, hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangan gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Pada gambar tersebut menggambarkan di mana gerak motorik yang terlihat pada usia TK antara lain menyikat gigi, menyisir rambut, memakai sepatu, dan makan sendiri. Selanjutnya, berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupannya yang kelak. Misalnya anak dibiasakan untuk terampil berlari atau memanjat. Jika ia sudah lebih besar, ia akan semangat berolahraga. Untuk melatih gerakan motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki jika anak kurang terampil,
berdiri di atas satu kakinya, berarti pengusahaan kemampuan lain seperti berlari akan terpengaruh karena berarti anak tersebut masih belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental, misalnya keterampilan membuat gambar. Dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan, anak juga memerlukan kemampuan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar. Misalnya untuk menggambar lingkaran, anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya dalam bentuk gambar. Contoh lain, saat anak berlatih bermain balok dengan menumpuk balok kayu atau Lego, anak memerlukan keterampilan mengambil balok dan juga anak harus mengetahui apa yang akan diperbuatnya dengan balok-balok itu. Perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh pada perkembangan motorik anak TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh seperti permainan melompat tali atau melompat-lompat dengan bola besar, sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap dan menendang bola atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. Anak laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar, sedangkan anak perempuan lebih suka pada keterampilan motorik halus. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan gerakan motorik anak, misalnya aktivitas berjalan di batas papan, olahraga melompat tali, renang, sepak bola, bulu tangkis, senam bersepeda, menari, atau bermain drama. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menyenangkan untuk anak-anak, juga dapat melatih rasa percaya diri anak. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari hakikat perkembangan motorik anak dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 1931041190. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin didapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apapun, sebenarnya hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan menditekan di setiap gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya, seperti melompat-lompat dan berlari-larian. Kemudian yaitu peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mencapai masalah dengan jantungnya. Karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga
menstimulasi semua proses fisiologis anak seperti peningkatan sirkulasi darah dari pernapasannya. Kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat, dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan anak. Yang gemuk atau badannya berlebih akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang berat badannya normal. Kurang aktifnya seseorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak bertambah. Ada penelitian yang menemukan bahwa anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik pula. Lebih jauh meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberi tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari, dan membiarkan anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu. Sedari kecil anak perlu dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan bersifat fisik yang membutuhkan gerakan. Jika ia memulai kegiatan setelah ia lebih tua, ia akan mengalami banyak hambatan. Jika anak sedari kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat suatu karya seni sendiri, maka kemungkinan ia semakin tertarik dengan bidang tersebut lebih besar daripada yang tidak pernah mengenalnya. Kemudian yang itu peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya yang pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari atau menggambar, kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Ia akan mempunyai banyak teman, dan kegiatannya pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan yang lainnya. Kemudian yaitu peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim tahun 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya dan melemparkannya atau menjatuhkannya, mengambil, mengacak-acak dan meletakkan. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Gerakan yang mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri anak seimbang. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional, menganalisis, bicara, serta berorientasi pada waktu dan hal-hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Berbagai permainan yang dilakukan anak akan membuat otak kiri dan otak kanan anak berfungsi dengan baik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seseorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas dengan baik pula. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi. Kemampuan motorik kasar dan halus anak taman kanak-kanak. Perkembangan motorik adalah proses
Seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dan guru tentang beberapa pula gerakan yang dapat mereka lakukan yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Sheffield dalam Willis 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu pertama yaitu keterampilan lokomotorik, berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Yang kedua yaitu keterampilan non-lokomotorik, menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Yang ketiga yaitu keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, menangkap, melempar. Secara umum ada 2 macam gerakan motorik. Yang pertama yaitu motorik kasar, yang kedua yaitu motorik halus. Gerakan motorik kasar anak usia TK. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan, hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangan gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Pada gambar tersebut menggambarkan di mana gerak motorik yang terlihat pada usia TK antara lain menyikat gigi, menyisir rambut, memakai sepatu, dan makan sendiri. Selanjutnya, berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupannya yang kelak. Misalnya anak dibiasakan untuk terampil berlari atau memanjat. Jika ia sudah lebih besar, ia akan semangat berolahraga. Untuk melatih gerakan motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki. Jika anak kurang terampil berdiri di atas satu kakinya, berarti pengusahaan kemampuan lain seperti berlari akan terpengaruh karena berarti anak tersebut masih belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental. Misalnya, keterampilan membuat gambar. Dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan, anak juga memerlukan kemampuan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar. Misalnya, untuk menggambar lingkaran, anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya dalam bentuk gambar. Contoh lain saat anak berlatih bermain balok dengan menumpuk balok kayu atau Lego, anak memerlukan keterampilan mengambil balok dan juga anak harus mengetahui apa yang akan diperbuatnya dengan balok-balok itu. Perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh pada perkembangan motorik anak TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh seperti permainan melompat tali atau melompat-lompat dengan bola besar. Sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap dan menendang bola atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. Anak laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar. Sedangkan anak perempuan lebih suka pada keterampilan motorik halus. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan gerakan motorik anak, misalnya aktivitas berjalan di atas papan, olahraga melompat tali, renang, sepak bola, bulu tangkis, senam bersepeda, menari, atau bermain drama. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menyenangkan untuk anak-anak, juga dapat melatih rasa percaya diri anak. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari hakikat perkembangan motorik anak dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 1931041190. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin didapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan
dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Setiap gerakan yang dilakukan anak sesederhana apapun sebenarnya hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan menditekan di setiap gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya, seperti melompat-lompat dan berlari-larian. Kemudian yaitu peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mencapai masalah dengan jantungnya. Karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak seperti peningkatan sirkulasi darah dari pernapasannya. Kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan anak. Yang gemuk atau badannya berlebih akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang berat badannya normal. Kurang aktifnya seseorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak bertambah. Ada penelitian yang menemukan bahwa anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik pula. Lebih jauh meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberi tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari dan membiarkan anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu. Sedari kecil anak perlu dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan bersifat fisik yang membutuhkan gerakan. Jika ia memulai kegiatan setelah ia lebih tua, ia akan mengalami banyak hambatan. Jika anak sedari kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat suatu karya seni sendiri, maka kemungkinan ia semakin tertarik dengan bidang tersebut lebih besar daripada yang tidak pernah mengenalnya. Kemudian yang itu peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya yang pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya, seorang anak yang sadari kecil sudah belajar berlari atau menggambar, kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Ia akan mempunyai banyak teman dan kegiatannya pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan yang lainnya. Kemudian yaitu peran kemampuan motorik untuk kognitif anak.
Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim tahun 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya dan melemparkannya atau menjatuhkannya, mengambil, mengacak-acak dan meletakkan. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Gerakan yang mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri anak seimbang. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional, menganalisis bicara, serta berorientasi pada waktu dan hal-hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Berbagai permainan yang dilakukan anak akan membuat otak kiri dan otak kanan anak berfungsi dengan baik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seseorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas dengan baik pula. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi. Kemampuan motorik kasar dan halus anak taman kanak-kanak. Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dan guru tentang beberapa pula gerakan yang dapat mereka lakukan yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Sheffield dalam menulis 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu pertama yaitu keterampilan lokomotorik, berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Yang kedua yaitu keterampilan non-lokomotorik, menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Yang ketiga yaitu keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, menangkap, melempar. Secara umum ada 2 macam gerakan motorik. Yang pertama yaitu motorik kasar, yang kedua yaitu motorik halus. Gerakan motorik kasar anak usia TK. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan, hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangan gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Pada gambar tersebut menggambarkan di mana gerak motorik yang terlihat pada usia TK antara lain menyikat gigi, menyisir rambut, memakai sepatu, dan makan sendiri. Selanjutnya, berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupannya yang kelak. Misalnya anak dibiasakan untuk terampil berlari atau memanjat. Jika ia sudah lebih besar, ia akan semangat berolahraga. Untuk melatih gerakan motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki. Jika anak kurang terampil berdiri di atas satu kakinya, berarti pengusahaan kemampuan lain seperti berlari akan terpengaruh karena berarti anak tersebut masih belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental. Misalnya, keterampilan membuat gambar. Dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan,
Anak juga memerlukan kemampuan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar, misalnya untuk menggambar lingkaran. Anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya dalam bentuk gambar. Contoh lain saat anak berlatih bermain balok dengan menumpuk balok kayu atau Lego, anak memerlukan keterampilan mengambil balok dan juga anak harus mengetahui apa yang akan diperbuatnya dengan balok-balok itu. Perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh pada perkembangan motorik anak TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh seperti permainan melompat tali atau melompat-lompat dengan bola besar, sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap dan menendang bola atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. Anak laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar, sedangkan anak perempuan lebih suka pada keterampilan motorik halus. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan gerakan motorik anak, misalnya aktivitas berjalan di batas papan, olahraga melompat tali, renang, sepak bola, bulu tangkis, senam bersepeda, menari, atau bermain drama. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menyenangkan untuk anak-anak, juga dapat melatih rasa percaya diri anak. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari hakikat perkembangan motorik anak dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, NIM 1931041190. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin didapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apapun, sebenarnya hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan menditekan di setiap gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya, seperti melompat-lompat dan bermain berlari-larian. Kemudian yaitu peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mencapai masalah dengan jantungnya. Karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak seperti peningkatan sirkulasi darah dari pernapasannya. Kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat, dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan anak yang gemuk atau badannya berlebih akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang berat badannya normal. Kurang aktifnya seseorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi
rapuh, dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak bertambah. Ada penelitian yang menemukan bahwa anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik pula. Lebih jauh meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberi tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari, dan membiarkan anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu. Sedari kecil anak perlu dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan bersifat fisik yang membutuhkan gerakan. Jika ia memulai kegiatan setelah ia lebih tua, ia akan mengalami banyak hambatan. Jika anak sedari kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat suatu karya seni sendiri, maka kemungkinan ia semakin tertarik dengan bidang tersebut lebih besar daripada yang tidak pernah mengenalnya. Kemudian yang itu peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya yang pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari atau menggambar, kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Ia akan mempunyai banyak teman, dan kegiatannya pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan yang lainnya. Kemudian yaitu peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim tahun 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya dan melemparkannya atau menjatuhkannya, mengambil, mengacak-acak dan meletakkan. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Gerakan yang mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri anak seimbang. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional, menganalisis, bicara, serta berorientasi pada waktu dan hal-hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Berbagai permainan yang dilakukan anak akan membuat otak kiri dan otak kanan anak berfungsi dengan baik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seseorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas dengan baik pula. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi. Kemampuan motorik kasar dan halus anak taman kanak-kanak. Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dan guru tentang beberapa pula gerakan yang dapat mereka lakukan yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Sheffield dalam menulis 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu pertama yaitu keterampilan lokomotorik, berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur.
Yang kedua yaitu keterampilan non-lokomotorik, menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Yang ketiga yaitu keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, menangkap, melempar. Secara umum ada dua macam gerakan motorik. Yang pertama yaitu motorik kasar, yang kedua yaitu motorik halus. Gerakan motorik kasar anak usia TK. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangan gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Pada gambar tersebut menggambarkan di mana gerak motorik yang terlihat pada usia TK antara lain menyikat gigi, menyisir rambut, memakai sepatu, dan makan sendiri. Selanjutnya, berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupannya yang kelak. Misalnya anak dibiasakan untuk terampil berlari atau memanjat. Jika ia sudah lebih besar, ia akan semangat berolahraga. Untuk melatih gerakan motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki. Jika anak kurang terampil berdiri di atas satu kakinya, berarti pengusahaan kemampuan lain seperti berlari akan terpengaruh karena berarti anak tersebut masih belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental. Misalnya, keterampilan membuat gambar. Dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan, anak juga memerlukan kemampuan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar. Misalnya, untuk menggambar lingkaran, anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya dalam bentuk gambar. Contoh lain saat anak berlatih bermain balok dengan menumpuk balok kayu atau Lego, anak memerlukan keterampilan mengambil balok dan juga anak harus mengetahui apa yang akan diperbuatnya dengan balok-balok itu. Perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh pada perkembangan motorik anak TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh seperti permainan melompat tali atau melompat-lompat dengan bola besar. Sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap dan menendang bola atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. Anak laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar. Sedangkan anak perempuan lebih suka pada keterampilan motorik halus. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan gerakan motorik anak, misalnya aktivitas berjalan di batas papan, olahraga melompat tali, renang, sepak bola, bulu tangkis, senam bersepeda, menari, atau bermain drama. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menyenangkan untuk anak-anak, juga dapat melatih rasa percaya diri anak. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari hakikat perkembangan motorik anak dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.